Ini dia cara setting yang terbaik untuk kalian, mau dari handphone, mau dari emulator. Nah, jadi sangat mulus sekali untuk kalian ya. Ini dapat 60 fps coy. Oke, nah enak sekali cuy. No, Ultraman Reboot ini bagus untuk combo-combo juga cuy. Bahkan banyak yang ngeband juga. Oke Bor, balik lagi di channelnya RRZ Gaming ya. Di video kita kali ini kita akan sedikit berbagi ya Cok ya. Sedikit berbagi settingan khususnya untuk kalian pengguna emulator. Tetapi untuk Android juga kayaknya masuk. Tetapi untuk versi Android ini untuk settingan game Ultraman Legend of Heroes versi 2 ini itu dalam in-game-nya ya Cok ya. Tetapi untuk khusus untuk kalian yang pengguna emulator coy, ikuti langkah-langkah ini ya Cok ya. Ikuti langkah-langkah ini biar tidak merasakan nge-lag atau biar nge-lag itu diminimalisir dan bye-bye nge-lag ya Cok ya. Jadi seperti itu. Dan untuk kalian versi Android, apalagi versi Android kalian yang sudah sangat GG atau handphone kalian gahar ya Cok ya, itu bisa memainkan game Ultraman Legend of Heroes versi 2 ini dengan lancar. Tetapi tetap saja Cok, kalian harus pintar ya. Kalian harus pintar memilih server juga. Saya rekomendasikan di video ini semuanya ya Cok ya. Di video ini saya akan rekomendasikan untuk kalian player-player yang baru dan setting-settingannya. Jadi jangan kemana-mana ya Cok ya. Untuk video kita kali ini kita akan coba berbagi tutorial kembali untuk kalian biar tidak kendala nge-lag ya Cok ya. Oke. Dan jangan lupa untuk kalian kalau memang suka dengan video-videonya RRZ Gaming ini, jangan lupa untuk tetap dukung channelnya RRZ Gaming ini dengan cara klik like, share, subscribe, dan komentarnya juga boleh ya. Oke, let's go. Oke cuy, di sini kita sudah ada di emulator ya. Kita di sini menggunakan emulator Nox ya Cok ya. Untuk kalian yang selain Nox juga bisa ya Cok ya, karena untuk emulator itu kurang lebih sama untuk settingannya coy. Jadi ini pertama kita akan tutorialkan untuk kalian pengguna emulator atau pengguna PC ya Cok ya, dengan menggunakan atau dengan memainkan game-game Android dan tentunya menggunakan emulator. Kalau saya di sini menggunakan emulator Nox, ada juga LD Player 9 dan ada juga Memu dan ada BlueStack dan yang lain-lain. Tetap untuk settingan pasti nggak beda jauh ya Cok ya. Jadi yang pertama kalian harus ngecek dulu untuk pembaruan Cok ya. Kalian harus ngecek dulu untuk pembaruan yang seperti ini. Dan kalian juga perlu ya, ini saya sarankan ya, saya sarankan untuk emulatornya mulai dari Android 9. Jangan Android 7 ya. Nanti untuk game Ultraman Legend of Heroes versi 2 yang ini, nantinya takutnya ini animasi-animasinya itu tidak keluar karena dibutuhkan Android terbaru. Misal Android 9 itu masih lumayan lah bisa. Dan Android 10 juga untuk emulator ini langsung loncat ke Android 12 ya Cok ya. Jadi kita menggunakan Android 12 di sini coy. Dan untuk settingannya, untuk performa kalian ambil aja yang paling tinggi di sini ya. Tinggi 4 core CPU 4900 MB RAM, berarti kurang lebih 4 GB lah ya. Dan untuk mode rendering grafis kalian coba mode kompatibilitas ya Cok ya, ditingkatkan ke OpenGL Plus. Jadi khususnya kalian ini harus menggunakan OpenGL Plus dan PC kalian support OpenGL. Tentunya gitu ya Cok ya. Oke, kalau mode dasar direct ini seperti ini ya Cok ya, dasar direct total pre high speed mode komputer. Nah, ini memang bisa menjadi cepat untuk renderingnya, tetapi grafiknya agak-agak burik Cok ya. Tetapi untuk yang 3D atau 4D itu nggak bakalan kedetek Cok, jadi agak blur kayak gitu. Nah, untuk yang OpenGL ini grafiknya halus, cuman ya agak berat kayak gitu coy. Nah, untuk yang ke bawahnya ini yang paling penting ya Cok, ini yang paling penting. Kalian kalau ambil dari 960 ini dijamin untuk si game Ultraman Legend of Heroes versi 2 nggak bakalan kuat, pasti dijamin nge-lag terus coy. Dan untuk 1280 juga 700/720 ini juga agak lumayan udah bagus, tetapi agak delay. Karena di sini di emulator Nox atau emulator yang lain, kalau kalian support sampai 1440 2560 kali 1440, kalian ambillah yang ini. Karena saya supportnya paling atas yang ini ya Cok ya. Sebenarnya ini memaksakan kita juga coy. Seharusnya yang ini kita seharusnya ambil yang ini 1920 kali 1080. Tetapi saya coba yang ini tetap masuk lumayan, cuman kita ngambil ke GPU-nya aja coy ya, jadi agak berat. Nah, kalau yang ini sangat super sekali, ini pasti sangat berat sekali coy. Jadi saya sarankan ambil yang ini 1920 kali 1080, atau kalau memang sangat mumpuni kalian 2560 kali 1440. Ini sudah sangat GG dan ini pasti sangat lancar sekali di dalam gamenya. Itu juga kalau game servernya bagus. Dan untuk rendering grafik ini dijamin bagus ya Cok ya. Jadi yang paling penting memang dari performa ini ya Cok. Untuk ke bawah ini nggak apa-apa. Jadi yang paling penting itu resolusi. Kalian bisa ambil di sini tablet, kemudian restore window size aja. Dan yang lain-lainnya ini ke bawah nggak usah ya Cok ya. Seperti untuk gaming yang bawaannya aja 60 fps dan nggak usah dicentang, matikan akselerasi mouse window, udah matikan zoomnya cukup 100. Ini sih nggak ada yang dirubah ya Cok ya. Dan smartphone untuk kalian terserah mau diganti-ganti juga bebas. Kalau di sini ada emulator ya Cok ya. Untuk yang lain-lainnya ini nggak perlu dirubah-rubah juga. Display terserah kalian.
Untuk tema ini nggak ngaruh-ngaruh amat ya cok ya. Dan ini juga terserah nih boot root atau boot automatically atau apalah, bebas ya. Kalau mau boot root boleh. Tapi untuk game Ultraman Legend of Heroes versi 2 takutnya terkena detect, jadi kalian boleh boot automatically ya cok ya. Tetapi kalau memang kalian butuh untuk mengakses data root, kalian juga bisa di sana, dan kemudian kalian bisa simpan perubahan kayak gitu ya cok ya. Kemudian restart kembali untuk Noxna, dan dijamin ya cok ya, itu dijamin pasti nggak bakalan adanya nge-lag untuk versi game yang benar-benar 3D seperti Ultraman Legend of Heroes versi 2 ini cok ya. Dan berikutnya ya cok ya, saya sarankan untuk kalian, nah ini update untuk X7 gamenya, karena kita mendownload di X7 game coy. Jadi untuk kalian usahakan ini update dulu untuk aplikasi X7 gamenya. Nggak perlu login dulu, nggak perlu ya cok ya, karena sekarang ini udah ada beta tester untuk booster. Nah kombinasikanlah dengan booster untuk Ultraman Legend of Heroes versi 2 ini ya cok ya. Kalian masukkan dan kalian centang ini langsung hijau dan lumayan udah jadi. Nah kita coba masuk ke unduh. Nah ini dia cok ya, ini Ultraman Legend of Heroes versi 2-nya. Dan untuk kalian yang pengen memainkan game yang satu ini, Bang bagaimana cara mainnya Bang, bagaimana cara membuat akun, kalian bisa cek deskripsi dan kalian bisa langsung download aja di deskripsi atau ada di pin komentar ya cok ya. Jadi seperti itu, dan ini fokus di settingan aja. Kita langsung buka di sini cuy. Dan dijamin ya, ini dijamin pasti bakal lancar coy. Kecuali ya memang servernya lagi down. Kita coba lihat ya cok ya. Dan ini akun kita, dan untuk kalian sekali lagi yang pengen memainkan game yang satu ini, kalian cukup bisa masuk aja ke deskripsi, baca deskripsinya atau pin komentar. Kalian bisa download di sana, dan kalian juga bisa cek untuk ininya coy, untuk cara login ada di video di deskripsi juga ya cok ya. Nah ini kita sudah ada masuk, sudah bisa. Nah ini untuk versi Android, nanti kita akan kasih setting di dalam gamenya ya cok ya, karena ini nggak perlu amat untuk kita hapus dulu. Nah oke, ini sudah masuk dan kalian bisa lihat ini nggak ada delay sama sekali, lancar. Nah untuk Android kalian juga, versi Android atau emulator, saya sarankan ambil server terbaru coy. Kalau kalian sudah baru buka akun, ambil server yang hijau atau minimal yang kuning, jangan yang merah. Ini kalau yang merah ini udah padat berarti ya cuk ya. Semisal saya ini server 7 saya ini yang pertama, server 7 udah sangat padat sekali dan merah. Dan ini juga server yang kedua kita juga masih sama juga cuk ya. Dan ini juga yang server terakhir kita yang memakai 124 ini kemarin itu hijau cuy. Berhubung ini yang server 124 ini jadi rame ya, otomatis jadi merah. Jadi untuk kalian yang player baru, kalian usahakan ambil yang server yang hijau ya cuk ya, notifnya. Oke, jadi kita akan coba langsung masuk saja cuy di sini. Jadi kombinasi booster sama settingan untuk handphone atau emulator kalian itu sangat mempengaruhi ya cuk ya. Jadi kita akan coba langsung untuk settingan di dalam game untuk kalian di versi Android juga coy. Oke, ini kita langsung masuk saja cuk di sini. Dan ini di akun kedua kita ya coy ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam settingannya aja coy. Nah, ini dijamin untuk kalian, dan dari segi grafis kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat ini sangat udah bagus sekali cuy. Karena memang kita sudah setting di sini, ke mode 2560 1440 ya cok ya. Jadi kita ini sengaja ambil layar langsung ya coy ya. Jadi terlihat untuk kalian juga coy. Nah, kita langsung saja ke mode settingnya di sini coy. Nah, ini berhubung kita ngebug juga, ngebugnya kenapa Bang? Itu ngebug translate-nya ngilang, ya udah sih nggak apa-apa. Nah, ini untuk settingannya di sini coy. Nah, kalau nggak salah ini cuman settingan-settingan biasa ya. Ini terserah kalian. Ini juga mau kalian diadakannya yang di lobby banyakan atau enggak, kalian bisa setting di sini dan kalian bisa translate aja coy. Yang saya tahu sih di sini. Nah, ini untuk musik. Kalian juga musik bisa di 50 boleh, tetapi untuk pengen yang lebih ngeder, karena untuk sekarang ini agak delay dari musik, jadi boleh musiknya kalian juga cukup 50-50 ya cok ya. Nah, ini kalau ini untuk efek ya cok ya, efek terserah kalian juga. Nah, jadi seperti ini 50-50 cukup lah ya, ini 50-50 cukup. Oke, dan untuk grafik kalian kalau memang di bawah RAM 4 atau mentok RAM 4, kalian ambil yang ini aja ya cok ya, walaupun burik ya, tapi it's okay coy. Kalaupun masih nge-lag tapi kalian bisa ambil yang paling low sekali. Karena di sini kita sudah ambil yang emulator yang versi 2560 kali 1440 itu sudah sangat support sekali ke yang lebih tinggi ya. Jadi di sini normal, medium, high, dan di sini ultra mungkin ya. Jadi seperti itu. Ini juga saya bisa masuk ke sini, tetapi alangkah baiknya kalau pengen lancar ya udahlah di sini aja, cukup kita ambil yang high aja. Dan terserah untuk kalian ini yang pengen yang realitas atau film atau kayak gimana, lebih banyak warna. Ini film, ini lebih banyak warna, ini terserah. Nah, ini saya sih ambil yang realitas saja ya cok ya. Untuk ke bawah sih nggak ada settingan-settingan yang lain lagi coy. Nah, jadi seperti itu cukup ya cok ya untuk settingannya. Dan mari kita coba coy. Mari kita coba untuk ngetes di mode rank ya. Kalian bisa lihat di sini. Kita coba untuk di mode rank, dan mungkin kalau kalian ada yang nge-request juga, Bang, bagaimana cara untuk setting gamepadnya atau sticknya? Nanti ya di next videonya lagi. Karena ini kita akan coba dulu di mode rank.
kalau ini dibilang lagi apa karena yang sangat pengaruhnya itu ya coy, pengaruh server sama ya memang handphone harus mumpuni untuk kalian untuk game yang satu ini coy. Jadi nanti tidak ada yang namanya nge-lag. Jadi seperti itu. Ini kita sudah sangat upgrade semuanya ya cok ya dari segi grafik, dan kalau memang masih nge-lag berarti memang itu dari servernya. Booster, dan sekarang kita sudah disediakan boosternya, dan untuk saat ini sih sampai saat ini saya mainkan lumayan bagus juga ya cok ya, lumayan mengurangi coy. Dan oke, kita akan coba di sini cuy. Kita akan coba di sini mengganti karakter dulu coy, dan kita akan coba di mode ranknya ya coy ya. Kalian bisa perhatikan aja coy. Oke, di sini kita disuruh ngebanet dulu coy. Nah, ini kita langsung gaskan aja. Ini kita memakai si Ultraman Reboot. Jadi kita langsung tes aja di sini ya cok ya. Nih, ini untuk settingan ini kita sudah sangat ini sekali cok. Dan kalian bisa lihat di sini. Sudah sangat kita sempurnakan. Nah, oke, jadi kalian bisa lihat di sini cok. Ini udah lumayan lah ya. Oke, bentar dulu. Mundur dulu. Wow. Wow. Nih, kalian bisa lihat cok. Ultraman Reboot kita ya lumayan, nggak terlalu delay coy. Kalian bisa lihat ya. Ini kalau kalian di settingan yang satu ini kalian masih terdapat delay, ya itu kebangetan sekali kalau di emulator ya cok ya. Oke. Nih kita terobos aja. Untuk Ultraman Reboot ini ya lumayan enak juga ya. Jadi rekomendasi ini untuk combo-wombo untuk kalian. Wih, mantap. Noh. Kena lagi. Enak sekali coy, asli coy. Wow, apa ini? Oke, nah enak sekali cuy. No, Ultraman Reboot ini bagus untuk combo-wombo juga cuy. Bahkan banyak yang ngeband juga. Nah, jadi sangat mulus sekali untuk kalian ya. Ini dapat 60 fps coy. Dapat 60 fps memang harus support ya. Memang harus support untuk ininya cuy. Untuk dari emulator dan handphone kaliannya juga cuy. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi sangat rekomendasi banget handphone untuk kaliannya yang bisa sangat itu cuy mendukung sekali ya. Mendukung sekali untuk dari yang satu game ini coy. Oke, dan ini kalian bisa lihat nggak ada kendala sama sekali cuk. Ini combo-wombo pun jadinya enak sekali coy. Ini kita langsung ultimate coy. Wah, mantap jiwa. Ultimate, dan dari segi grafik ini jadi sangat lancar coy. Kalian bisa lihat di sini ya. Nggak ada kendala sama sekali, nggak ada patah-patah sekali. Jadi ini kombinasi booster plus settingan yang benar, ini ya auto GG jadinya coy. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini sudah sangat lancar sekali. Kalian bisa lihat ini main di rank mode PVP ya coy. Jadi untuk kalian jangan di skip-skip dari awal juga cok. Nih. Atau mungkin ya kalau ini tim lawannya nge-lag ya kita untung besar karena kita menggunakan booster juga ya cok ya. Kalau tim lawan gak menggunakan booster mungkin ya bisa jadi dia nge-lag parah seperti ini coy. Nah, jadi kita diuntungkan ya cok ya. Karena banyak faktor sekali untuk yang nge-lag itu dari device-nya atau emulatornya ya coy. Oke, kita hajar dulu coy. Ini gingganya jadi nggak bisa apa-apa cuy. Kalian bisa lihat ya, di combo aja terus cuy. Di combo aja terus sama Ultraman Reboot kita cuy. Udah ini tewas pasti cuy. Aduh, dikit lagi cuy. Mantap ya. Ini kita langsung bisa tembus, langsung dia pasti tewas nih cuy. Wow, apa-apaan kok, kita langsung kasih tembus, langsung tewas cuy. Dan kalian bisa lihat di sini sangat lancar sekali ya cuy ya. Sangat lancar sekali. Dan untuk updatean kali ini memang dari kemarin ya, updateannya sudah dibikin sangat lancar dan dibikin booster coy. Dibikin booster untuk biar player-player selain region China atau di global itu bisa menikmati dengan lancar. Jadi untuk kalian sekali lagi yang pengen game yang seperti ini, gamenya kan ini referensi banget dari Ultraman game-game yang lain kayak Ultraman Fighting Evolution 3 oh ya. Jadi kumpulan di game-game ini dia cara setting yang terbaik untuk kalian, mau dari handphone mau dari emulator atau yang menggunakan PC ya cok. Jadi seperti itu cok untuk settingan kali ini di game Ultraman Legend of Heroes versi 2, biar kalian tidak mengenal lagi yang namanya nge-lag ya cok ya. Dan kalian harus pintar juga memilih server. Jadi settingannya seperti itu, jangan skip-skip. Dan kalau memang bermanfaat videonya, jangan lupa untuk kalian dukung channelnya RZ Gaming ini dengan cara klik like, share, subscribe, dan komentarnya juga boleh ya cok ya. Jadi akhir kata saya RZ Gaming, jangan lupa sekali lagi untuk kalian boleh di share-share ya, biar semua player Ultraman Legend of Heroes biar pada tahu walaupun dengan handphone kentang yang cukup RAM 3-4 ini bisa memainkan game yang satu ini. Oke, akhir kata saya RZ Gaming, see you next video selanjutnya. Bye bye.